Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali pada renungan harian yang mengambil tema keluarga yang saling memaafkan. Adapun bahan Alkitab kita yang menjadi bahan renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Lukas 15 ayat 18 sampai dengan yang ke-24. Lukas 15 ayat 18 sampai yang ke-24. Saya bacakan buat Bapak Ibu semua. Lukas 15 ayat 18 sampai 24. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebut anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah dia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu teraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan jadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Demikian pembacaan kita. Yang berbahagialah adalah orang yang merenungkan Alkitab siang dan malam serta melakukannya. Bapak Ibu, kita pernah mungkin atau ada di antara Bapak Ibu yang pernah mendengar kata 100 dikurang 1 sama dengan 0. 100 dikurang 1 sama dengan 0. Secara logika matematika kita tahu bila 100 dikurang 1 itu jawabannya pasti 99. Tetapi Bapak Ibu berbeda halnya dengan kesalahan yang dilakukan. Artinya begini Bapak Ibu. Pada saat seseorang yang telah beratus-ratus kali melakukan kebaikan, kemurahan, dan pada saat dia melakukan satu saja tindakan yang tidak berkenan, maka semua kebaikan yang pernah dia lakukan akan menjadi hilang begitu saja. Ini memang terkesan tidak adil, tetapi Bapak Ibu kita tahu bahwa hal seperti ini sering terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam kita berelasi dengan sesama kita manusia atau bahkan di dalam keluarga kita sendiri. Makanya Bapak Ibu, saya yakin bahwa di dalam kita berelasi antara anggota keluarga baik dengan ayah, ibu, dan anak ataupun ada orang tua kita ataupun cucu kita, maka kita mengakui bahwa tidak mungkin, tidak pernah kita tidak berbuat salah. Sekecil apapun itu masalahnya. Pasti di antara kita pernah melakukan kesalahan. Dan pada hari ini, bahan perenungan kita belajar dari kisah seorang anak yang hilang yang kembali kepada bapaknya. Kita tahu cerita itu sudah berulang kali Bapak itu kita perdengarkan, kita baca, dan kita belajar dari dalamnya. Bahwa memang
Memaafkan itu adalah menjadi kata kunci untuk kita bisa saling menjaga relasi satu dengan yang lain. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu bahwa anak yang hilang itu telah memang menyebabkan kerugian yang besar ya bagi keluarganya. Dia telah meminta bagiannya, kemudian memfoya-foyakan bagiannya itu, menghabiskan, menjudikan, bahkan memakai uangnya ke wanita-wanita pelacur, dan pada akhirnya dia jatuh miskin dan sadar kembali untuk pulang ke rumah orang tuanya. Kita bisa lihat apa yang menjadi sikap bapaknya pada saat anak ini kembali kepada orang tuanya. Luar biasa Bapak Ibu, bahwa bapaknya menyambut dia dengan sukacita yang luar biasa, yang begitu meriah, sampai-sampai dia meminta pelayannya untuk mempersiapkan sesuatu yang terbaik, jubah yang terbaik, cincin yang terbaik kepada anak ini. Bila kita bandingkan dengan tadi, 100 kurang 1 sama dengan 0. Ini sangat bertolak belakang sekali. Makanya Bapak Ibu, kita perlu untuk terus bisa saling memaafkan di dalam kita menjalani kehidupan kita sebagai anggota keluarga. Kita menjalankan peran kita masing-masing. Bapak menjalankan perannya sebagai ayah di rumah tangga. Seorang ibu menjalankan perannya sebagai ibu. Seorang anak menjalankan peran sebagai anak, atau bahkan seorang kakek atau nenek atau cucu. Masing-masing kita menjalankan peran dan perlu adanya sikap saling mengasihi satu dengan yang lain. Bila tidak, bila kita memakai statement 100 kurang 1 sama dengan 0, saya yakin hubungan kita di dalam keluarga pasti akan tidak harmonis, bahkan bisa menyebabkan kehancuran. Apalagi kita sampai-sampai memupuk rasa benci, dendam yang luar biasa. Mungkin ada yang pernah mengatakan, sampai kapanpun saya tidak akan pernah memaafkan dia karena kesalahannya membuat saya sakit hati. Bila kita bandingkan dengan sikap seorang bapak tadi. Dan ini menjadi dasar bahan perenungan kita, bahwa seberat apapun, sesakit hati apapun yang pernah kita rasakan atau anggota keluarga kita rasakan karena sikap-sikap yang mungkin tidak berkenan atau tindakan-tindakan, baik melalui perbuatan, perkataan, yang menyebabkan ada salah satu anggota keluarga kita yang tersakiti. Selayaknya lah kita saling memaafkan. Bapak Ibu, di dalam kita membangun relasi antara satu dengan yang lain di dalam keluarga kita, kita perlu untuk saling menutupi kelemahan dari satu anggota keluarga ditutupi oleh anggota keluarga yang lain. Ini akan menjadi sesuatu yang sangat indah, dan kita menghindari yang namanya adanya konflik di dalam rumah tangga, di dalam keluarga sebisa mungkin. Bila ada masalah, kita langsung selesaikan. Bila ada hal-hal yang tidak berkenan, langsung kita bicarakan. Dan ini akan membuat kita semakin hari untuk semakin disempurnakan. Terlebih lagi Bapak Ibu, di bulan keluarga ini, kita bisa merasakan momen-momen yang sangat indah. Di gereja kita pun bentuk kebaktian yang dibuat menciptakan suasana keluarga yang indah dan harmonis. Tapi apa jadinya bila itu hanya sekedar hal-hal yang biasa saja, padahal kita menyimpan rasa dendam, rasa sakit hati yang mungkin membuat kita semakin hari semakin tidak bisa lagi menerima
dan memaafkan orang yang pernah, anggota keluarga kita yang pernah melakukan kesalahan. Mari Bapak Ibu, jadikan keluarga kita menjadi keluarga yang penuh berkat. Keluarga yang harmonis, yang bisa menciptakan suasana damai sejahtera, yang bisa menjadi saluran berkat. Dengan kita belajar untuk saling memaafkan satu dengan yang lain. Selamat belajar untuk saling memaafkan dan saling menopang dan saling mengasihi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.